Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Al-Hijran, mahasiswa dari program studi D3 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Terapan. Di sini, saya akan menjelaskan tugas besar saya mengenai akhlak. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang akan saya jelaskan untuk presentasi kali ini, yaitu pengertian akhlak, pembagian akhlak, manfaat akhlak, pengertian ukhuwah, macam-macam ukhuwah, pengertian tasamuh, macam-macam tasamuh, dan manfaat tasamuh. Yang pertama itu akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab jamak, dari bentuk mufradatnya, hulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat, sedangkan menurut istilah, akhlak adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, benar dan salah, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir usaha dari pekerjaan dan pekerjaannya. Akhlak itu jadi secara garis besar adalah sebuah sistem yang mengatur bagaimana manusia bersikap dalam kehidupan, baik itu dalam kehidupan sehari gitu, bagaimana dengan manusia ataupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat na akhlak. Jadi di Al-Qur'an dijelaskan di Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ada sepenggal ayat yang berbunyi la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wa yatama wal masakini wa qulu linnasi husna. Yang artinya, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, dan anak-anak, yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita sebagai manusia itu harus memiliki akhlak yang baik, baik itu kepada Allah maupun sesama manusia. Pembagian akhlak. Akhlak itu dibagi jadi akhlak berdasarkan sifat yang pertama dan akhlak berdasarkan objek. Akhlak berdasarkan sifat dibagi lagi menjadi akhlak terpuji atau akhlak mahmudah, akhlak tercela dan atau akhlak mazmumah. Jadi akhlak terpuji atau akhlak mahmudah itu akhlak yang harus dimiliki oleh seluruh umat manusia, terutamanya umat muslim. Akhlak karimah atau akhlak mahmudah ini meliputi berbicara yang baik, berkata jujur, malu, rendah hati, suka senyum, kuat dan tahan banting, pemaaf dan lain-lain gitu. Kalau akhlak tercela atau akhlak mazmumah ini akhlak yaitu dengan tindakan yang buruk yang harus dihindari oleh seluruh manusia karena dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Akhlak mazmumah ini meliputi seperti suka menghina, buruk sangka, berbohong, adu domba, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada akhlak berdasarkan objek. Akhlak berdasarkan objek itu ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak pada sesama manusia. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita itu sebagai manusia itu diberi kesempurnaan oleh Allah. Diberi akal untuk berpikir. Jadi sudah semestinya itu kita berbuat baik kepada Allah atau memiliki akhlak yang baik kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara menjalankan kewajiban kita sebagai manusia di dunia. Itu dengan ada dua hal, yaitu mentauhidkan Dia atau kita hanya menyembah satu. Jadi Allah itu esa, dan kedua itu beribadah kepada-Nya dengan cara sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada akhlak terhadap sesama manusia gitu. Jadi Islam tuh mengajarkan kita tuh sesama manusia tuh harus saling menolong, saling menolong gitu jika ada manusia yang memiliki kesusahan itu. Contohnya di hadis riwayat Bukhari ini ada bukanlah orang yang beriman yang ia sendiri kenyang sedangkan tetangga yang sebelahnya kelaparan. Jadi itu diibaratkan jika kita dalam bertetangga tuh kita jangan enak sendiri gitu. Kita harus peka terhadap lingkungan sekitar kita, terhadap orang-orang di sekitar kita. Jika ada yang memiliki kesusahan, kita bantu. Selanjutnya ada manfaat akhlak. Jadi pertama itu dicintai Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan kita memiliki akhlak yang baik, Rasulullah pernah bersabda, orang yang paling dicintai dan paling dekat dengan saya kelak di hari kiamat adalah orang yang memiliki akhlak mulia. Sementara orang yang paling saya benci dan paling jauh tempatnya di hari kiamat itu dengan orang yang memiliki rasa sifat yang keras dan rapuh dan juga menghina dan sombong. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi di hadis ini pun dijelaskan bahwa Rasulullah itu suka dengan orang yang memiliki akhlak yang terpuji. Jadi dengan kita memiliki akhlak terpuji di dunia, kita bisa mendapatkan manfaat akhlak itu manfaatnya di akhirat itu dicintai oleh Rasulullah gitu di akhirat nanti. Yang kedua itu berat timbangannya di hari kiamat. Rasulullah pernah bersabda, tidak ada suatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia, sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Jadi
Rasulullah di sini memberitahu bahwa kita tuh dengan kita berbuat baik, dengan kita berakhlak mulia itu kita tuh sama saja dengan orang yang sholat dan rajin puasa gitu. Walaupun sholat dan puasa itu kewajiban dan masuk rukun Islam itu lebih wajib. Tapi dengan kita memiliki akhlak yang mulia, kita tuh bisa mempunyai timbangan amal baik itu tuh lebih berat nanti di akhirat seperti itu. Yang kedua itu ada ukhuwah. Ukhuwah itu apa sih? Ukhuwah itu pada dasarnya itu berasal dari bahasa Arab akhu yang berarti saudara gitu. Jadi ukhuwah itu merupakan suatu ajaran Islam mengenai konsep persaudaraan gitu. Yang bermakna suatu ikatan persaudaraan antara dua orang atau lebih berdasarkan keimanan yang sama gitu. Adapun secara Islam, ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman dan bertakwa yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara seakidah. Jadi ada ayat juga tentang ukhuwah. Tentang ukhuwah ini dijelaskan di Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi innamal mu'minu ihwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antar kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi di sini jelaskan bahwa kita itu sama umat muslim sama saudara itu kita harus saling berdamai agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Asas ukhuwah itu ada 4. Yang pertama ta'aruf. Ta'aruf ini saling mengenal. Jadi kita tuh sesama saudara kita, sama saudara umat muslim itu kita harus mengenal itu tidak hanya fisiknya saja, tapi sampai ke dalam-dalamnya seperti cita-cita, masalah kehidupan, gitu, keagamaan, pendidikan dan lain-lain gitu. Yang kedua itu tafahum atau memahami kelebihan dan kekurangan sesama saudara. Jadi kita tuh harus bisa paham semua manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita tuh jika kita sudah paham kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka kita tuh eh, apa ya bisa lebih tolerir lah dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang seperti itu. Yang ketiga tuh udah tahun itu saling tahu menolong. Jadi kita tuh sesama orang sama manusia tuh sama saudara tuh harus saling tahu menolong gitu. Jadi jika kita mempunyai kemampuan lebih, rezeki berlebih, kita bisa saling tahu menolong kepada mereka yang lebih membutuhkan gitu. Dan itu pun bisa mendatangkan manfaat kepada kita, yaitu bisa mendatangkan pahala kepada kita seperti itu. Yang ketiga itu takaful, yaitu memberi jaminan. Maksudnya memberi jaminan di sini tuh jadi contohnya tuh jika kita tuh sama umat muslim itu sudah memberi jaminan kita tuh harus saling tahu menolong gitu jika sama umat muslim, jika ada umat muslim lain yang kesusahan kita tolong karena kita saudara sesama umat muslim seperti itu. Yang selanjutnya ada macam-macam ukhuwah, itu ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu adalah bagaimana hubungan kita sesama saudara beragama Islam itu sama muslim gitu. Jadi bagaimana kita menumbuhkan rasa kasih sayang, kemuliaan dan rasa saling percaya terhadap saudara seakidah yaitu kita sama umat Islam itu. Yang kedua tuh ukhuwah ihsaniyah gitu. Jadi ukhuwah ihsaniyah ini bagaimana kita bersaudara terhadap seluruh umat manusia universal tanpa membedakan ras, agama, suku dan lain-lain gitu. Jadi mau siapapun kita bagaimana kita bersaudara dengan mereka gitu, bagaimana kita bersikap baik kepada mereka seperti itu. Yang kedua tuh ada ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu bentuk persaudaraan yang diikat oleh jiwa nasionalisme. Jadi kita tuh karena kita itu di Indonesia, jadi seluruh masyarakat Indonesia, seluruh warga Indonesia itu ada saudara kita karena kita diikat oleh satu nasionalisme yaitu Indonesia. Kita tuh semua warga negara Indonesia dan kita. Jadi kita tuh saudara satu nasionalisme yaitu Indonesia. Selanjutnya ada tasamuh. Tasamuh itu yang berarti bermurah hati, lapang dan lapang dada. Jadi setelah istilah itu tasamuh adalah saling menghormati dan menghargai manusia dan manusia lainnya gitu. Jadi tasamuh itu memiliki arti kita tuh harus saling memahami, menghormati dan menghargai antar sesama manusia, tapi masih dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran agama Islam itu. Karena kan manusia itu makhluk sosial. Makhluk sosial itu tidak bisa mungkin hidup sendiri. Pasti manusia itu harus hidup berdampingan. Oleh sebab itu, kita tuh harus memiliki sikap tasamuh, yaitu saling menghormati dan menghargai agar menciptakan rasa damai lah, ibarat seperti itu.
Ayat tentang tasamu itu dijelaskan di surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud la an a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa kita tuh harus saling menghargai antar orang lain. Contohnya di sini tuh kasusnya tuh agama. Jadi kita tidak perlu mengikut campuri urusan agama orang lain, urusan agama si ini si itu gitu gitu. Kita punya keperluan agama kita sendiri gitu. Jadi ya untuk kita agama kita, untuk mereka agama mereka gitu. Kita tidak perlu ikut campur tentang masalah agama gitu. Di sini contohnya. Macam-macam tasamuh. Jadi tasamuh itu ada tasamuh sama manusia muslim. Seperti rasa saling tolong-menolong, saling menghargai, saling menyayangi, menjauhkan saling merasa curiga gitu. Jadi sama manusia kita harus saling tolong-menolong, harus saling menghargai, harus saling menyayangi, dan menjauhkanlah dari rasa curiga seperti itu. Kalau untuk yang kedua ada tasamuh terhadap non-muslim, itu kita harus menghargai hak-hak mereka selaku manusia dan selaku anggota masyarakat di suatu negara. Jadi kita itu sebagai manusia tuh harus saling menghargai kepada orang-orang walaupun mereka tidak seagama dengan kita gitu, non muslim lah ibarat gitu. Jadi kita hargai hak-hak mereka sebagai manusia saja gitu. Mereka itu punya hak seperti hak beribadah, hak hidup. Kita hargai hak-hak dan kewajiban mereka seperti itu. Manfaat tasamuh itu mempererat persaudaraan dan kesatuan antar sesama manusia. Jadi dan kita memiliki sikap tasamuh saling menghargai dan menghormati, kita tuh bisa memperkuat persatuan gitu. Jadi misalnya kita saling menghargai dan menghormati di Indonesia, itu bisa mempererat persatuan NKRI. Jadi kita tuh tidak mudah dipecah belah oleh negara lain, tidak mudah diadu domba seperti itu. Yang kedua itu mempermudah urusan dalam kehidupan masyarakat. Jadi jika kita mempunyai sikap tasamuh dalam kehidupan masyarakat pun kita akan lebih mudah gitu. Misalnya kita butuh bantuan orang lain, walaupun orang lain itu ibarat non muslim, tapi kita tuh ditolong oleh mereka gitu. Nah, kita baru ke rumah sakit tidak ada kendaraan, mereka bisa tolong seperti itu. Yang ketiga itu mengembangkan sikap menghargai, menghormati serta tengah rasa terhadap sama manusia. Jadi dengan kita memiliki sikap tasamuh, kita tuh bisa lebih menghargai, menghormati mereka gitu. Lebih, oh mereka tuh seperti ini, mereka tuh eh, orangnya itu seperti ini, orang itu seperti itu. Jadi kita hargai gitu tanpa perlu menjelek-jelekan mereka, tidak menjelek-jelekan mereka, tidak menjelek-jelekan mereka gitu. Jadi kita lebih bisa tahu lah gitu, lebih bisa menghargai mereka. Gitu. Yang keempat itu menjaga norma-norma agama, sosial, dan adat istiadat. Jadi di nomor 4 ini kita tuh jadi lebih jika kita punya sikap itu kita lebih menghargai norma-norma agama orang lain, sosial yang ada di sekitar kita dan adat istiadat yang tempat kita tempati gitu. Kita bisa lebih menghargai, kita lebih bisa beradaptasi dan menyesuaikan lah ibarat dengan apa yang ada di sekitar kita seperti itu. Yang kelima itu menjaga dan menghormati kewajiban orang lain. Jadi dengan kita mempunyai sikap tasamuh, kita tuh lebih menghormatlah pada hak dan kewajiban orang lain seperti tadi hak hidup, hak beragama, hak ibadah gitu, seperti itu. Nah, karena menumbuhkan sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Jadi dengan kita punya sikap tasamuh, kita tuh bisa lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat kita. Gitu. Jadi seperti kita menjaga ketertiban lah di lingkungan masyarakat kita itu dengan sikap bertanggung jawab ini. Oke, selanjutnya itu di sini ada sumber materi. Jadi presentasi yang tadi saya jelaskan itu saya ambil sumber materi itu dari link-link yang ada di bawah ini. Oke, cukup sekian presentasi tugas besar agama saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan dan bertutur kata. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.